Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Arnisti Fajriah dengan nomor Stanbook A1Q1 21055. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pengembangan instrumen non-tes. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi pengembangan instrumen non-tes, kita harus perlu tahu dulu pengertian dari instrumen non-tes. Pengertian instrumen non-tes. Instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dan responden sehingga tidak dapat hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik. Pemahaman tentang diri klien, tentang masalah klien, dan tentang lingkungan yang lebih luas dapat dicapai dengan berbagai cara. Baik, kita akan masuk ke jenis-jenis instrumen. Jenis-jenis instrumen ini ada banyak. Nah, saya akan mengambil 4 contoh saja. Yang pertama itu skala. Skala menggambarkan suatu nilai terhadap suatu hasil pertimbangan. Biasanya, angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala dengan jarak yang sama, bertingkat dan dari rendah ke tinggi. 2. Kuesioner. Kuesioner juga sering disebut sebagai angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur responden. Checklist atau daftar cocok ini adalah deretan pernyataan biasanya berupa kalimat singkat, di mana responden cukup membutuhkan tanda cocok pada pilihan yang tepat. 4. Wawancara. Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan jawaban responden dengan tanya jawab sepihak. Langkah-langkah pengembangan instrumen non-tes. 1. Menentukan spesifikasi instrumen. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun spesifikasi instrumen, yaitu tujuan pengukuran, kisi-kisi instrumen, bentuk dan format instrumen, dan panjang instrumen. Instrumen minat bertujuan untuk memperoleh informasi tentang minat siswa terhadap mata pelajaran. Instrumen sikap bertujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap suatu objek. Instrumen konsep bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Instrumen nilai bertujuan untuk mengungkap nilai dan keyakinan individu. 2. Menulis instrumen. Hal yang perlu diingat ketika menyusun instrumen afektif adalah penentuan kalimat pernyataan. Ada 2 macam pernyataan, yaitu favorable dan unfavorable. Kedua pernyataan ini berhubungan dengan pendapatan skala. Skala untuk pernyataan favorable berlawanan dengan unfavorable. 3. Menentukan skala instrumen. Ada beberapa skala yang biasa digunakan dalam mengukur ranah efektif. Di antaranya adalah skala Likert, Thurston, dan beda semantik. 4. Sistem penskoran. Sistem penskoran yang digunakan tergantung pada skala yang digunakan. 5. Telaah instrumen. Telaah dilakukan oleh pakar dalam bidang yang diukur dan akan lebih baik bila pakar penelitian. Telaah juga bisa digunakan oleh teman sejawat. Lama pengisian instrumen sebaiknya tidak lebih dari 30 menit. Hasil telaah selanjutnya digunakan untuk memperbaiki instrumen. 6. Merakit instrumen. Setelah instrumen diperbaiki, selanjutnya dirakit dengan memperhatikan format, tata letak, urutan pernyataan, dan pertanyaan. 7. Uji coba instrumen. Setelah dirakit, instrumen diuji cobakan. Sampel diuji coba dipilih yang karakteristiknya mewakili populasi yang ingin dinilai. Selanjutnya, pengertian non-tes dari kelompok pembanding.
Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Selama ini teknik non-tes kurang digunakan dibandingkan teknik tes. Dalam proses pembelajaran, pada umumnya kegiatan penilaian mengutamakan teknik tes. Hal ini dikarenakan lebih berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis non-tes dari kelompok pembanding. Jenis-jenis non-tes yaitu yang pertama, wawancara, interview. Secara umum, wawancara adalah cara menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. 2. Angket kuesioner. Angket adalah suatu alat evaluasi yang digunakan untuk mengungkap latar belakang peserta didik atau orang tua peserta didik, menemukan kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. 3. Pemeriksaan dokumen atau dokumentari analisis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Nah, itulah tadi video penjelasan materi tentang pengembangan instrumen non-tes. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.